Welcome back to my channel yang membahas putar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah cara memahami informasi di balik candle doji ya. Jadi ini kita akan bahas candle doji. Jadi candle doji ini kalau udah arti bahasa Indonesianya ini blunder ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu familiar dengan kata-kata blunder, kalau versi saya ini candle serba salah. Jadi candle yang memberikan indikasi adanya keraguan. Kenapa dikatakan serba salah? Karena candle ini identik di mana open dan close-nya di harga yang sama. Jadi open dan close ya, close-nya di harga yang sama. Jadi ini ciri khas utama daripada candle doji. Nah, sebelum kita membahas candle ini secara lebih detail, candle doji ini sendiri jenisnya ada beberapa ya. Yang pertama, kalau yang seperti tanda tambah, nah ini nanti yang kita sebut dengan star doji. Jadi doji bintang ya. Terus kalau yang mirip seperti star doji, tapi dia sumbu atas dan sumbu bawahnya itu relatif lebih panjang. Nanti ini kita sebut dengan standar doji. Jenis yang ketiga ya, ini yang kita sebut dengan long leg doji. Jadi salah satu sumbunya itu lebih panjang daripada sumbu yang lain. Jadi ini yang kita sebut dengan long leg doji. Jadi kaki panjang ya. Nah, long leg doji ini nanti ada versinya juga yang seperti ini, di mana kaki panjangnya dia lebih besar di bagian atas dan di bagian bawah. Terus ada lagi yang kita namakan dengan dragonfly doji. Jadi yang seperti ini yang kita sebut dengan dragonfly. Dragonfly itu kalau bahasa Indonesianya lupa saya. Dragonfly doji ya. Nah, yang selanjutnya ini ada yang kita sebut dengan gravestone. Doji, sementara yang terakhir, nah ini yang disebut dengan floor price doji. Jadi floor price doji ini open, close, ya high dan low. Nah, ini ada di harga yang sama. Nah, candle seperti ini sih relatif jarang. Oke, saya minta teman-teman sebenarnya tidak perlu menghafal ini ya. Yang paling penting ya, informasi apa sih di balik candle doji itu sendiri. Nah, karena candle ini mewakili keraguan ya. Nah, selama ini orang mempersepsi doji itu hanya untuk mengidentifikasi pembalikan arah atau market yang sedang sideways. Tapi sebenarnya tidak. Ya, sama seperti di video sebelumnya. Nah, ini saya membahas candle spinning top ya. Jadi kalau teman-teman telusuri, candle spinning top ini turunannya ya sama seperti standar doji ini. Tapi ya, ini dia lebih memberikan, kalau spinning top itu dia berputar-putar ya di situ-situ saja. Nah, sementara kalau untuk doji dia memang benar-benar mewakili keraguan. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita bahas apa sih informasi yang ada di balik candle ini. Oke teman-teman trader ya, karena doji ini
karena candle doji ini sering diasosiasikan dengan pembalikan ya. Nah, pembalikan ini nanti teman-teman ya harus paham, ada pembalikan yang sifatnya sementara, nanti yang kita sebut dengan sementara, nanti ini kita sebut dengan retrace. Nah, karena dia sifatnya sementara, karena itu doji bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebenarnya kelanjutan tren. Nanti saya gambarkan. Nah, yang kedua ya, untuk mengidentifikasi pembalikan tren ya. Nah, nanti ini yang kita sebut dengan reversal. Kita bahas dari yang pertama dulu ya. Jadi candle doji biasanya itu digunakan paling sering ketika akan adanya pembalikan tren. Nah, karena akan adanya pembalikan tren, jadi otomatis doji hanya akan berguna. Syarat minimalnya apa? Ya harus ada tren dulu. Jadi syarat minimalnya ya harus terbentuknya tren. Oke. Nah, ketika di ujung tren ya, membaliknya tren atau terjadinya pembalikan tren itu biasanya tidak tiba-tiba. Ya, dia memberikan signal-signal awal ya sebelum dia memberikan konfirmasi jelas kalau tren itu akan berbalik. Nah, signal awal ini ya identik dengan adanya beberapa candle rejection. Jadi candle yang ada penolakannya. Nah, untuk lebih detailnya ini mungkin saya gambarkan saja dalam bentuk candlestick. Oke teman-teman trader ya, dalam satu tren itu, misalnya ini saya ilustrasikan bullish trend ya. Oke, ini saya misalkan bullish trend atau tren naik. Nah, biasanya ya sebelum terjadinya pembalikan tren, dia kan memberikan beberapa signal sebenarnya. Nah, signal pertama ya, jadi signal pembalikan tren itu ya, ini saya catatkan ya. Yang pertama itu dari ukuran badannya semakin mengecil ya. Yang pertama biasanya ukuran badan semakin mengecil. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua itu mulai adanya penolakan. Beberapa candle penolakan. Oke, jadi adanya candle seperti ini ya. Nah, ini adalah indikasi awal sebenarnya. Jadi body besar semakin mengecil, terus ada beberapa rejection di sini dan di bawah juga ada di sini. Nah, ketika muncul ada satu doji seperti ini ya, misalnya standar doji atau bisa juga dripstone doji ya. Nah, ini memberikan signal kuat kalau akan adanya yang dinamakan dengan pembalikan tren. Apalagi kalau ada konfirmasi, misalnya candle merah seperti ini ya, yang close-nya di bawah ini. Jadi kan kalau candle merah open dan close-nya di bawah ini, di bawah low ini. Ini memberikan konfirmasi kuat akan adanya yang dinamakan dengan pembalikan tren. Oke.
Tapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik ya, sebenarnya sebelum muncul yang dinamakan dengan standar doji, sebenarnya standar doji ini turunan daripada candle ini. Ya, jadi ini kan semi-semi mirip seperti spinning top. Nah, gravestone doji ini juga sebenarnya turunan daripada ini yang kita sebut dengan shooting star. Ya, jadi antara shooting star yang kalau posisinya di atas ya dengan gravestone ini sebenarnya sama. Bedanya ada di mana? Di sini ya memang kelihatan kalau seller masih buyernya masih ada, sementara di sini open dan close-nya posisinya sama. Jadi seller menekan ke atas, tidak kuat dia kembali lagi ke harga semula. Buyer menekan ke atas, tapi seller menekan harga untuk kembali ke posisi semula. Jadi ini benar-benar kelihatan kalau market ini benar-benar bingung ya. Jadi ketika bingung biasanya pelaku pasar ya akan mengambil posisi yang berkebalikan. Lihat di sana ya. Nah, yang kedua ini dalam kondisi bullish trend. Nah, kalau kondisi yang bearish trend ya ini saya misalkan melanjutkan penurunan. Oke, jadi dari tadinya tren naik terus berubah menjadi tren turun ya. Dari tren turun ini, nah di sini kita lihat ya pertama candle kecil besar tapi dia mengecil ya. Tadi mengecil, terus muncul inverted hammer, muncul juga spinning top ya. Nah, terakhir muncul ini kita sebut dengan dragonfly. Jadi dragonfly itu ya saya baru ingat namanya capung. Nah, ini memberikan indikasi kalau akan adanya pembalikan, entah itu sifatnya pembalikan tren ataupun pembalikan sementara. Ya, pembalikan ini dia akan semakin kuat ketika ada satu candle bullish yang close-nya lebih tinggi ya dibandingkan close-nya dragonfly ini. Oke, jadi ini cara memahami informasi di balik di balik candle doji ketika terbentuknya tren, ketika terjadinya pembalikan tren. Tapi candle ini ya, candle doji ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kelanjutan tren. Nah, bagaimana cara memahaminya? Sebenarnya itu ada kemiripan ya dengan spinning top ya. Oke teman-teman trader ya, setiap candle itu ya dia akan mempengaruhi candle selanjutnya ya. Jadi ini saya review sekali lagi. Jadi ketika kita melihat jejak kaki gajah 1 dan 2, kemungkinan ketiganya ke sini ya, artinya dia akan mempengaruhi arah dan jejak kaki selanjutnya. Probability ya, maksudnya kemungkinan terbesarnya. Nah, begitu juga dengan candle ya. Jadi misalnya candlenya kecil, nah terus dia membesar nih. Oke. Jadi ketika candle 1, 2, 3 semakin besar, artinya apa? Di sini kan strong buyer masuk. Tapi ada kalanya setelah candle yang satu ini muncul ada satu candle doji star seperti ini atau standar doji, atau juga bisa muncul yang dinamakan dengan dragonfly doji ya. Nah, candle ini ketika terbentuknya tren ya teman-teman perhatikan baik-baik. Ini kan mengindikasikan keraguan ya. Ragu untuk apa? Ragu untuk berbalik arah. Kenapa kita ngomong dia ragu untuk berbalik arah? Karena candle ini yang menginformasikan kalau kekuatan buyer dengan begitu dominan. Acuannya di mana ya? Gampang saja ya, orang yang buy di posisi sini
kan taking profit dulu. Nah, low price ini mengindikasikan orang take profit sebelum market ini melanjutkan kenaikannya, ya. Nah, kalau ketika market turun dia tinggal dibalik saja, ya. Jadi kalau market turun, sorry. Jadi kan ini dari candle bullish berubah menjadi bearish, bullish semakin besar. Nah, tiba-tiba di sini muncul, ya, entah bentuknya star, entah bentuknya long leg doji, ya. Di long leg doji itu gini, oke. Jadi karena masih ada tiganya white, ya, ini yang kita sebut dengan three black crow, ya. Jadi ada 3 candle, dari candle pertama, kedua semakin membesar, nah terus muncul doji. Kenapa kita katakan ini masih akan terus? Karena dia ragu untuk naik lebih jauh. Buktinya di mana? Hanya sampai sini, ya. Sementara harga open dan close-nya di harga yang sama. Jadi kemungkinan besar candle selanjutnya dia akan melanjutkan penutupnya. Oke teman-teman, ya, saya kira itu saja, ya, sharing singkat saya bagaimana cara membaca informasi di balik candle doji. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan subscribe. Dalam waktu yang dekat, ya, 1-2 bulan ke depan kita akan diskusi secara live, trading secara live, ya, bagaimana sih cara menggunakan price action agar kita bisa mendapatkan potensial profit yang lebih besar dibandingkan kita tidak menggunakan analisa price action sama sekali. Saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.